Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan kita semua. Eh, Salam Pak. Perkenalkan, nama saya Jonathan Karyawan dengan NIM A11 2020 13053. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil yang saya buat di UAS, itu sesuai dengan apa yang Bapak minta. Jadi produk ini menggunakan arsitektur 3 lapis yang digunakan dalam pengembangan aplikasi modern, yaitu ada menggunakan database, yaitu menggunakan MySQL. Jadi backend-nya database dan API ini merupakan kayak otak dan gudang penyimpanan dari aplikasi kita nanti. Nah, di sini kita harus punya SAM dulu, kita jalankan, sudah saya jalankan, kemudian saya masuk di admin di sini, dan saya membuat buat database baru namanya Flutter_MySQL, dan di dalam database itu terdapat tabel yang dimana berisi tentang nama mahasiswa, jurusan, dan juga name. Nah, kemudian kita masuk kepada pembuatan API-nya. Nah, di sini kita masukkan script yang akan dieksekusi ketika Flutter mengirim permintaan, misalnya meminta data, menyimpan data, dan lain-lain. Nah, di sini saya membuat folder baru di SAM saya, kemudian di htdocs, di SAM, htdocs, kemudian saya buat namanya Flutter_API. Di sini juga ada 5, yaitu ada list, koneksi, edit, delete, dan add. Di sini ada fungsi-fungsinya semua. Ini saya jelaskan, saya buka di sini. Di sini pada koneksi dulu. Nah, koneksi ini, file ini itu pusat dari koneksi ke database. Nah, semua file lain akan memanggil file ini agar tidak perlu kayak menulis kode koneksinya berulang kali. Nah, di sini ada headernya yang pertama. Tujuannya itu header ini tuh penting karena agar Flutter yang berjalan di originnya berbeda, ini diizinkan oleh browser. Yang di sini, yang di bawah ini, memberitahu klien bahwa responnya adalah format JSON. Yang disitu kemudian membuat koneksi ke server MySQL dengan parameternya di sini, localhost dan lain di sini. Kemudian pada list, nah list ini sebagai read, ya sebagai pembaca lah, membaca semua data tabel yang dikirimkan yang dari tabel dan mengirimnya ke Flutter. Nah, di sini include koneksi web ini menyertakan koneksi database, kemudian query SQL untuk mengambil semua data dari tabel user, kemudian untuk menjalankannya menggunakan result ini, menjalankan query menggunakan koneksinya ini. Kemudian data array ini menyiapkan array kosong untuk menampung data. Terus di sini while ini kenapa kita buat while, karena untuk looping untuk mengambil setiap baris data hasil query. Di sini data row-nya untuk menambahkan lah istilahnya baris data ke dalam array. Nah, di sini echo JSON encode itu mengubah array PHP menjadi format JSON dan menampilkannya. Dan yang diterima oleh aplikasi Flutter ya ini JSON. Dan di add ya di sini create, selain sebagai create ya di sini tujuannya untuk menerima data dari Flutter dan menyimpannya ke database. Kemudian di include ini mengambil data yang dikirim dari Flutter melalui metode post, dan
tanda yang ada di sini, tanda tanya ini adalah null collection operator untuk memberi nilai default string kosong jika data tidak ada. Nah, query ini untuk memasukkan data baru ke tabel user. Kemudian ada pada edit ini sebagai update. Ya, di sini menerima data dari Flutter dan memperbarui, dan di sini data yang sudah ada di database. Kemudian pada delete ini file ini menerima name dari Flutter dan menghapus data yang sesuai. Seperti itu. Nah, terus kemudian kita masuk pada front end-nya, yaitu aplikasinya, atau bisa dibilang mungkin kayak interface-nya lah, ya. Di sini kita buat dulu setup project Flutter-nya, kerangka Flutter-nya, dan menambahkan library yang dibutuhkan. Kita buat namanya itu was, dan saya membuat aset image, jadi di sini foto saya. Kemudian mengkonfigurasi passback YAML-nya di sini, menambahkan dependensi HTTP untuk komunikasi API, serta daftar folder pada aset inilah ya di sini. Asetnya di sini. Nah, kemudian kita lanjut pada main dot-nya. Nah, di sini ini fungsi min yang ada di sini, titik masuk utama aplikasi Flutter, ya. Kemudian kita masuk ke material app ini ya sebagai inti yang membungkus seluruh aplikasi. Dan di sini saya menghilangkan bentuk debug. Kemudian kita masuk ke model siswa. Nah, di sini model di sini adalah kayak blueprint atau cetakan untuk sebuah objek data. Nah, ini membantu kita untuk mengelola data dengan lebih terstruktur dan menghindari kesalahan pengetikan. Nah, kelas user model ini, properti ini harus sama persis di dalam kolom di tabel user atau nama key pada jasnya yang dikirim oleh API. Nah, kemudian kita masuk ke halaman profile. Halaman profile ini adalah stateless widget karena isinya statis dan tidak akan berubah. Nah, scaffold sebagai kerangka dasar untuk sebuah halaman di Flutter. Kemudian return saya nambahkan warna di sini. Ini untuk tampilan profilnya seperti ini. Kemudian pada halaman dashboard, halaman dashboard ini ya, ini untuk halaman dashboard untuk nanti ketika kita masuk ke halaman profile. Setelah itu ada tulisannya pada halaman profile, nanti ada tulisannya masuk program, kita pencet, kemudian kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Di halaman dashboard ini ya istilahnya sebagai kayak menu tampilan dalam artian menu kayak kita di situ nanti pada hasilnya nanti ada. Di sini saya jelaskan, nanti di sini ada data siswa, data guru, laporan belajar, dan pengaturan. Biasanya seperti itu. Nah, kita masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman list user. Nah, halaman list ini stateful which beda
dari dashboard, karena kalau misalnya di sini itu datanya itu dari daftar mahasiswa yang dapat berubah. Kalau misalnya di sini halaman dashboard ini kita menggunakan stateless widget karena datanya tidak akan berubah. Kalau misalnya di halaman list user ini kenapa pakai stateful widget, karena di sini nanti datanya akan berubah. Seperti itu nanti pada ya seperti itu. Oke, selanjutnya pada halaman entry siswa. Pada elemen entry ini widget ini itu menerima data dari user untuk mode edit dan null untuk mode tambah. Nah, terus kemudian kita masuk pada aplikasinya. Kita jalankan aplikasinya seperti biasa yang diajarkan, yaitu pada kita klik kanan, kemudian start debugging. Karena saya sudah menjalankannya, saya tinggal memperlihatkannya saja di sini. Ya, ini dari awal dulu. Dari awal dulu. Nah, di sini sudah tertera. Oh, sebentar, ini salah. Nah, di sini sudah tertera ada ujian akhir semester Unas dan Nusantara, foto saya, nama NIM saya, fakultas ilmu komputer, program studi teknik informatika, kemudian saya klik masuk program. Saya masuk seperti ini tampilannya kita bukan. Ada data siswa, data guru, laporan belajar, dan pengaturan. Kemudian kita masuk ke data siswa. Nah, di sini data siswa ini sudah tampilan seperti ini. Ini list view yang ada tadi di database saya. Ini ada namanya ini. Jadi sekarang pada ketentuan yang ada di UAS yaitu bisa menambahkan dan menghapus dan mengedit. Nah, saya di sini menambahkan dulu aja. NIM-nya nanti A11 2020 13053. Saya masukkan NIM saya saja, namanya Jonathan Karel Setiawan dengan jurusan teknik informatika. Simpan, di sini sudah ada simpan. Nah, di sini sudah ada nama dan jurusan saya. Di sini ketika saya pencet di edit, ada yang tadi salah satu di event ini bisa kelihatan di edit juga bisa. Ini saya bisa ngedit ya seperti ini. Contoh di sini kata namanya Ronald seperti ini ya. Kalau dihapus seperti ini, hapus. Oke, cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan kita semua. Terima kasih Daurat untuk selama ini materi yang sudah diberikan. Semoga ini berguna untuk saya dan kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian.